Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai komposisi pemain tim nasional Belanda di bulan Maret 2025 ini teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa tim nasional Belanda akan melakukan 2 laga internasional di bulan Maret 2025 ini, tepatnya di babak 8 besar Liga Negara Eropa pada tanggal 21 Maret dan juga 24 Maret 2025, yaitu berhadapan dengan tim nasional Spanyol teman-teman. Dan berikut merupakan 24 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Belanda saat ini, khususnya di edisi Maret 2025 ini. Dan dengan komposisi tim nasional Belanda saat ini, kita bisa melihat seberapa tangguh komposisi pemain mereka dan juga bisa menjadi tolak ukur bagaimana kira-kira apabila Belanda ketemu dengan Indonesia di laga uji coba nanti teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa akhir Januari 2025 lalu, Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir telah mengundang Federasi Sepak Bola Belanda untuk melakukan laga uji coba antara Indonesia versus Timnas Belanda di tahun ini teman-teman. Dan apabila kedua negara memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, besar kemungkinan duel antara Indonesia melawan Belanda di laga uji coba internasional bakal segera terwujud teman-teman. Dan berikut teman-teman 24 pemain tim nasional Belanda di edisi Maret 2025 ini yang bisa kita jadikan gambaran seberapa mahal, seberapa tangguh tim nasional Belanda pada bulan ini teman-teman. Yang pertama, mereka memanggil 3 pemain yang berposisi sebagai seorang penjaga gawang, di mana yang pertama penjaga gawang tim nasional Belanda di bulan Maret 2025 ini adalah Bart Verbruggen yang merupakan kiper asal klub Liga 1 Inggris yaitu Brighton Hove Albion teman-teman. Di mana ia merupakan penjaga gawang berusia 22 tahun, tinggi badan 1,94 meter dan harga pasar 434,54 miliar rupiah. Sedangkan kiper kedua timnas Belanda saat ini adalah Mark Vlekken yang merupakan kiper berusia 31 tahun asal klub Liga 1 Inggris juga yaitu Brentford, dan kiper ini bertinggi badan 1,95 meter, harga pasarnya 173,82 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan kiper ketiga tim nasional Belanda saat ini adalah Nick Olik yang merupakan klub asal liga lokal Belanda yaitu Sparta Rotterdam yang bermain di Liga 1 Belanda. Ia merupakan kiper dengan tinggi badan 1,84 meter, usia 29 tahun, harga pasarnya 60,84 miliar rupiah teman-teman. Dan itulah 3 kiper yang dipanggil memperkuat timnas Belanda pada Maret 2025 ini teman-teman. Sedangkan pemain yang berposisi sebagai pemain belakang atau back ada 7 pemain teman-teman. Yang pertama ada Matthijs de Ligt yang merupakan back tengah berusia 25 tahun asal klub Manchester United. Pemain ini bertinggi badan 1,89 meter, harga pasar 695,27 miliar rupiah saat ini teman-teman. Sedangkan back tengah kedua mereka ada Jan-Paul van Hecke yang merupakan back tengah berusia 24 tahun asal klub Liga 1 Inggris yaitu Brighton, tinggi badan 1,89 meter, harga pasarnya 556,21 miliar rupiah. Sedangkan pemain belakang ketiga mereka adalah Virgil van Dijk yang berasal dari klub Liverpool. Kita ketahui bersama bahwa pemain ini telah berusia 33 tahun, back tengah dengan tinggi badan 1,95 meter, harga pasarnya saat ini adalah 486,69 miliar rupiah teman-teman. Dan pemain bertahan keempat mereka ada Yuri Bas yang berasal dari klub Ajax Amsterdam, back tengah berusia 22 tahun, tinggi badan 1,88 meter, harga pasarnya kini 104,29 miliar rupiah. Dan pemain belakang kelima mereka di bulan Maret 2025 ini adalah Jorel Hato yang berasal dari klub Ajax Amsterdam juga, pemain muda berusia 19 tahun yang berposisi utama sebagai bek kiri, tinggi badan 1,82 meter, harga pasar 521,45 miliar rupiah. Dan pemain belakang keenam mereka adalah Jurin Timber yang merupakan bek kanan berusia 23 tahun asal klub Arsenal, tinggi badan 1,79 meter, harga pasar 869,08 miliar rupiah saat ini teman-teman. Sedangkan yang ketujuh atau yang terakhir ada pemain bernama Lutz Harel Geertruida yang merupakan pemain asal klub RB Leipzig dari Liga 1 Jerman, dan ia merupakan bek kanan berusia 24 tahun, tinggi badan 1,84 meter, harga pasar 556,21 miliar rupiah teman-teman. Dan inilah 7 pemain belakang yang dipanggil memperkuat timnas Belanda di Maret 2025 ini. Sedangkan pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang banyak sekali dipanggil teman-teman. Total ada 9 pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang. Yang pertama ada Ryan Gravenberch yang merupakan gelandang bertahan asal Liverpool berusia 22 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter. Harga pasarnya terbilang tinggi yaitu 1,2 triliun atau lebih tepatnya 1.216,71 miliar rupiah teman-teman.
Sedangkan gelandang kedua mereka adalah Mats Wever yang merupakan gelandang bertahan berusia 25 tahun asal klub Liga Inggris yaitu Brighton. Tinggi badan 1,88 meter, harga pasarnya 469,30 miliar rupiah. Dan gelandang ketiga mereka adalah Tijani Reinders yang merupakan pemain memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari klub AC Milan. Gelandang tengah berusia 26 tahun, tinggi badan 1,85 meter, harga pasarnya 869,08 miliar rupiah teman-teman. Dan selanjutnya gelandang keempat mereka adalah Frenkie de Jong yang bermain untuk Barcelona berusia 27 tahun, tinggi badan 1,81 meter dan harga pasarnya 782,17 miliar rupiah. Sedangkan gelandang kelima mereka ada Kenneth Taylor yang merupakan pemain Ajax Amsterdam. Gelandang tengah berusia 22 tahun, tinggi badan 1,82 meter, harga pasarnya 278,11 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan selanjutnya ada Jeremy Frimpong yang berasal dari klub Bayer Leverkusen di Liga 1 Jerman. Gelandang kanan berusia 24 tahun, tinggi badan 1,72 meter, harga pasar 869,08 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan gelandang ketujuh mereka di bulan Maret 2025 ini ada Xavi Simons yang berasal dari Leipzig Liga 1 Jerman. Gelandang serang berusia 21 tahun dengan harga pasar yang terbilang tinggi yaitu 1,39 triliun rupiah atau lebih tepatnya 1.390,53 miliar rupiah teman-teman. Dan gelandang ke-8 mereka di bulan Maret 2025 ini adalah Teun Koopmeiners yang merupakan pemain asal Juventus. Gelandang serang berusia 20 tahun, tinggi badan 1,84 meter, harga pasar 869,08 miliar rupiah. Dan yang terakhir, pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang di skuad utama timnas Belanda saat ini adalah Justin Kluivert yang merupakan putra dari pelatih kepala timnas Indonesia saat ini yaitu Patrick Kluivert yang merupakan seorang gelandang serang berusia 25 tahun bermain untuk klub Liga 1 Inggris yaitu Bournemouth. Tinggi badan 1,70 meter, harga pasar 608,36 miliar rupiah teman-teman. Dan kita ketahui bersama bahwa Justin Kluivert ini tadi sudah saya sebutkan merupakan putra dari pelatih kepala timnas Indonesia saat ini yaitu Patrick Kluivert teman-teman. Sedangkan pemain mereka yang berposisi sebagai pemain sayap ada 3 pemain teman-teman. Yang pertama adalah Cody Gakpo yang bermain untuk Liverpool. Tinggi badan 1,93 meter, sayap kiri berusia 25 tahun, harga pasar 1,2 triliun rupiah teman-teman. Dan pemain sayap kedua timnas Belanda saat ini jatuh ke tangan Noah Lang yang merupakan sayap kiri berusia 25 tahun, tinggi badan 1,70 meter, asal klub Liga 1 Belanda yaitu PSV Eindhoven, harga pasar 347,63 miliar rupiah saat ini. Dan pemain sayap ketiga mereka atau yang terakhir adalah Donyell Malen yang merupakan sayap kanan berusia 26 tahun asal klub Aston Villa di Liga 1 Inggris, tinggi badan 1,76 meter, harga pasar 434,54 miliar rupiah teman-teman. Dan 2 pemain mereka yang berposisi sebagai striker ada yang pertama bernama Brian Brobby yang merupakan pemain asal Ajax Amsterdam. Striker berusia 23 tahun, tinggi badan 1,82 meter dengan harga pasar 521,45 miliar rupiah saat ini. Sedangkan striker kedua mereka ada Memphis Depay yang kini bermain di Liga 1 Brazil bersama Corinthians yang merupakan striker berusia 31 tahun, tinggi badan 1,78 meter, harga pasarnya kini 173,82 miliar rupiah teman-teman. Dan inilah teman-teman 24 pemain yang dipanggil memperkuat tim nasional Belanda di bulan Maret 2025 ini teman-teman. Memang pada akhirnya nanti mereka akan mendaftarkan total squad 23 pemain, akan tetapi dilebihkan 1 pemain untuk jaga-jaga siapa tahu ada pemain Belanda yang mengalami cedera teman-teman. Sedangkan harga squad tim nasional Belanda saat ini adalah 14,5 triliun rupiah atau 14.504,98 miliar rupiah teman-teman. Di mana Belanda kini bertengger di peringkat 7 FIFA. Dan dari total 24 pemain yang memperkuat timnas Belanda saat ini, ada 18 pemain yang berasal dari klub luar negeri Belanda. Usia rata-rata pemain tim nasional senior Belanda saat ini ada 25,6 tahun teman-teman. Sedangkan lawannya, yaitu Spanyol, memiliki harga skuad yang lebih tinggi dibandingkan tim nasional Belanda. Di mana Spanyol sendiri, kita ketahui bersama, saat ini memiliki harga skuad 20 triliun rupiah teman-teman, atau lebih tepatnya 20.223,54 miliar rupiah dari 26 pemain dan 10 berasal dari klub luar negeri Spanyol. Usia rata-rata 25,7 tahun dan saat ini Spanyol berada di peringkat 3 FIFA teman-teman. Tentu duel antara Spanyol melawan Belanda di babak 8 besar Liga Negara Eropa musim ini akan menarik karena kedua tim merupakan 2 tim besar di dunia,
merupakan dua dari beberapa tim terbaik di dunia saat ini teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu siapa yang akan terjungkal di babak lawan besar ini teman-teman. Apakah Spanyol atau Belanda teman-teman. Dan jika kita bandingkan dengan tim nasional Indonesia, tentu level tim nasional Belanda ini masih jauh di atas timnas Indonesia sekarang teman-teman. Walaupun sudah ada beberapa pemain naturalisasi baru yang memperkuat timnas Indonesia menjelang duel antara melawan Australia dan juga Bahrain, harga skuad Indonesia masih jauh di bawah Belanda karena harga skuad timnas Indonesia masih berada di angka ratusan miliar teman-teman. Dan apabila Belanda jadi menerima tawaran Erick Thohir untuk melakukan laga hijau melawan Indonesia di tahun ini, tentu duel ini akan menarik mengingat banyaknya pemain keturunan asal Belanda yang kini memperkuat tim nasional Indonesia. Walaupun jelas level Belanda masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia dalam hal sepak bola internasional ini teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai, silahkan like, subscribe, komen, channel Sobat Nabi Sana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.